Oke. Oke, jadi untuk, hari ini, ya kita akan lanjutkan, materi kita tentang interpolasi. Kalau interpolasi yang kita bahas, pertemuan sebelumnya itu tentang bagaimana menggunakan, metode interpolasi polinomial ya. Nah, Anda sudah tahu, Anda sudah ngerjakan, tugasnya. Sekarang kita lanjut, menggunakan interpolasi Lagrange ya, seperti yang saya, jelaskan pertemuan kita sebelumnya, ya. Ini tidak jauh berbeda dengan, interpolasi polinomial, baik itu orde 1, orde 2, maupun orde 3, ataupun orde yang lebih tinggi dari itu, ya. Nah, untuk, rumus yang Anda bisa pakai, persamaan yang Anda bisa pakai, Anda bisa gunakan, persamaan 5.18 ini. Yang penting Anda seperti yang metode interpolasi polinomial yang bukan Lagrange, Anda mengidentifikasi ya, yang mana itu, nilai X, yang mana itu nilai fx, ya. Jadi saya harap sudah cukup jelas di 2 pertemuan sebelumnya. Anda identifikasi di soal yang mana X, yang mana fx, lalu Anda tinggal sesuaikan dengan di, persamaan ini, ya. Nah, untuk 518 ini adalah persamaan Lagrange orde 1 ya. Makanya kemudian di Lagrange orde 1 ini yang Anda butuhkan cuma 2 data ya, 2 data. Nilai nilai X0 dengan fx0 ya, nilai X1 dengan fx1. Lalu kemudian data yang mau dicari apa? Misalnya nilai X, berapa nilai fx-nya atau f1x-nya. Karena kenapa disebut f1x? Karena kita mencari nilai menggunakan polinomial Lagrange orde 1, makanya disebut f1x. Ya, f1x. Nah, oke. Lalu yang kedua, kalau menggunakan, metode polinomial Lagrange orde 2 ya, orde 2, maka Anda menggunakan 5.19 ini. Polanya sama ya, polanya sama. Berarti kalau interpolasi orde 2 Anda butuh 3 data ya, Anda butuh 3 data ya. Nilai X0 dengan fx0, nilai X1 dengan fx1, nilai X2 dengan fx2. Lalu kemudian yang dicari adalah nilai X. Nilai X berapa yang Anda mau cari? Atau yang mau dicari itu adalah F2X. Kenapa disebut F2X? Karena kita menggunakan Lagrange orde 2 ya. Makanya disebut F2X. Sebenarnya Anda cari itu Fx. Karena kan karena kan yang nilai X yang dicari berapa nilai fx-nya ya. Makanya karena dia menggunakan orde 2 disebut F2X, sama kemarin yang polinomial biasa ya, polinomial biasa. Nah, jadi sederhana ya, sama seperti yang Anda kerjakan di polinomial biasa. Nah, bentuk umumnya kira-kira seperti ini. Ini Anda bisa gunakan apakah Anda mau menggunakan orde 3, orde 4 dan seterusnya ya. Tetapi untuk kita cukup sampai orde 3 saja. Tapi untuk pengenalan Anda bisa gunakan persamaan 5.20 ini dan 5.21 kalau Anda mau mencari rumusnya lebih dari orde 3 ya, karena yang akan kita bahas sampai orde 3 saja, Lagrange-nya sama kemarin ya, sama yang sebelumnya kita bahas untuk polinomial biasa ya, polinomial biasa. Oke. Nah, untuk orde 3 ya seperti ini. Jadi menggunakan tadi persamaan 5.20, lalu kemudian dibuat untuk orde 3, Anda bisa lihat persamaan yang tertulis ya. Jadi Anda akan butuh 4 data kalau orde 3 ya. Anda butuh 4 data kalau orde 3 untuk mencari sebuah titik yang menggunakan polinomial Lagrange orde 3 misalnya. Ya. Jadi Anda butuh data X0 dan fx0 ya. Anda butuh data X1 dan fx1 ya. Nah, Anda lihat nih fx-nya ini yang di rumus pertama ya. Jadi Anda butuh data X0 dan fx0, Anda butuh data X1 dan fx1, X2 dan fx2, X3 dan fx3. Di mana digunakan nilai X-nya, Anda bisa gunakan di L0, L1 sampai L2 dan L3. Anda butuh data 4 kan? Jadi
Jadi ini sederhana, cuma kelihatan panjang dia punya persamaan atau rumus yang bisa pakai, yang bisa Anda pakai. Makanya kemudian kalau Anda tidak mau repot nanti pada saat aplikasi, Anda bisa gunakan Excel misalnya, atau Anda bisa tulis program ya. Excel mungkin Anda lebih familiar, Anda akan bisa gunakan ya. Anda tinggal misalnya input berapa X1, Anda buat tabel berapa X0, berapa fx0, lalu kemudian berapa X1, berapa fx1, lalu Anda gunakan rumus ini untuk mencari nilai F3X kalau kita menggunakan orde 3 ya. Anda tinggal masukkan semua di Excel, langsung dapat hasilnya. Ya, jadi tidak masalah, gampang sekali. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Saya harap bisa ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh soal ya. Kita bisa melihat contoh soal. Kita bisa lihat contoh soal. Jadi tadi itu saya kira sudah mengerti bagaimana Lagrange polinomial Lagrange orde 1, orde 2 dan orde 3 ya, orde 2 dan orde 3. Nah, untuk kalau Anda mau gunakan nanti orde 4, Anda tinggal gunakan persamaan 5.20 ini ya. Anda tinggal ikuti dia punya pola. Ini persamaan umumnya, Anda bisa gunakan orde 4 dan orde yang lebih tinggi ya. Nah, cuma ingat, kalau Anda gunakan orde 4 berarti Anda butuh 5 data. Anda gunakan orde 5, Anda butuh 6 data untuk mencari satu data. Oke. Rumusnya jadi lebih panjang ya kalau makin tinggi ordenya. Tetapi untuk saat ini kita cukup untuk orde 1, 2, dan 3 untuk Lagrange ya. Nah, perbedaannya dengan polinomial biasa saya pikir Anda sudah tahu ya. Rumus-rumus yang kita gunakan di polinomial orde yang bukan Lagrange itu yang diperkurangkan adalah nilai fx-nya. Kalau yang ini yang diperkurangkan adalah nilai x-nya. Ini mungkin akan kelihatan jauh lebih gampang buat Anda ya, karena nilai X-nya yang diperkurangkan ya. Lebih sederhana kelihatan rumusnya. Walaupun pada dasarnya sama saja. Ya, tingkat kesulitannya. Oke, jadi misalnya ini ada soal yang sama seperti kita bahas sebelum-sebelumnya. Yang pertama ini adalah contoh 4 di buku, Anda bisa lihat. Jadi diminta Anda menggunakan interpolasi polinomial Lagrange orde 1 dan orde 2 ya, jadi 2 kali orde 1 dan orde 2 untuk menghitung nilai. Anda akan diminta menghitung Y sama dengan E berpangkat 0,5X, di mana X-nya itu sama dengan 1. Nah, sekali lagi, ini kan bisa dihitung secara analitik, secara matematik. Sehingga tentunya kita bisa tahu berapa nilai yang sebenarnya kalau kita hitung secara matematik. Anda bisa ganti itu X menjadi 1, berarti Y sama Fx-nya itu sama dengan, atau Y-nya sama dengan E berpangkat 0,5. E berpangkat 0,5 ada nilainya jelas ya, seperti kita bahas di sebelum-sebelumnya. Oke. Nah, kita lanjut ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita jawab pertanyaan ini, kita akan mulai dari menggunakan Lagrange orde 1. Kalau Anda mau menggunakan Lagrange orde 1, Anda cuma butuh 2 data ya. Anda cuma butuh 2 data. Nah, kalau begitu ini sudah ada untuk Lagrange orde 1 ini ya. Anda tinggal gunakan yang saya kotakin ini ya. Anda tinggal gunakan 2 data itu, X-nya itu 0 dan 3 ya. Nilai fx-nya 0 ada, nilai fx-nya 3 ada ya. Nilai fx-nya 0 itu adalah 1, nilai fx-nya 3 itu adalah 4,448168891. Nah, yang dicari itu untuk X sama dengan 1, berapa nilai F1X-nya ya. Itu yang Anda gunakan cuma 2 data ini saja. Lalu Anda mencari X sama dengan 1, berapa nilai fx-nya ya. Oke. Nah, jadi kita tetap gunakan persamaan 518, Anda sudah identifikasi yang mana X0, yang mana X1 ya. Lalu kemudian nilai fx1 yang mana, nilai fx0 yang mana, tinggal nilai X yang dicari, lalu F1X-nya berapa. Ya. Nah, Anda tinggal masukkan persamaan 5.18 ke pola, ke persamaan tersebut, nilai-nilainya. Kalau Anda masukkan nilai X, nilai X1, nilai X0, ya. Anda kan sudah tahu X0, nilai X, dan nilai X1 itu Anda sudah tahu nilainya. X0 sama dengan 0, X sama dengan 1, X1 sama dengan 3. Nah,
Yang Anda cuma butuhkan kembali adalah fx0 berapa dan fx1 berapa. Ini sudah ada fx0 itu 1, fx1 itu 4,8168891. Anda tinggal masukkan semua persamaan tersebut, lalu Anda akan dapat hasilnya. Ya, ini. Anda tinggal masukkan semua, jadi f1x itu sama dengan 2,16056. Gampang, ya. Sangat-sangat sederhana dan sangat gampang kalau Anda menggunakan Lagrange ini, karena kelihatan persamaannya lebih sederhana. Nah, kalau kita mau mencari berapa persen kesalahannya, sama dengan yang sebelumnya kita gunakan rumusnya, ya. Nilai yang sebenarnya dikurangi dengan nilai hasil prediksi menggunakan interpolasi polinomial dibagi dengan nilai yang sebenarnya, ya, kali 100%. Anda bisa lihat bahwa dia punya hasil persen kesalahan dari menggunakan Lagrange orde 1 itu 31%. Ada pertanyaan sampai sini? Semua bisa kira-kira? Insya Allah, Pak. Okay. Nice. Ya, jadi sederhana ya, sangat sederhana. Jadi jangan terlalu terpaku di rumus. Anda ikutin saja. Kalau misalnya lebih menyukai cara yang saya gunakan, Anda identifikasi yang mana diketahui, yang mana dicari, dumping dia masuk ke dalam persamaan, sudah selesai. Apalagi kalau Anda menggunakan Excel, kurang dari 1 menit dapat hasilnya. Ya, cuma beberapa detik dapat hasilnya. Oke. Lalu kemudian di soal berikutnya adalah bagaimana kalau menggunakan Lagrange orde 2, ya, orde 2. Nah, tinggal gunakan rumus yang sama di 5.19. Anda tinggal identifikasi di 5.19 tadi, ya. Anda butuh nilai, ya. Anda butuh nilai X-nya, X0, X, X1, X2. Lalu Anda butuh nilai, jadi yang Anda butuhkan itu adalah nilai X, ada semua, lalu kemudian Anda butuh nilai X0, Anda butuh nilai X1, ya. Lalu ya, X, X0, X1, dan X2. Lalu kemudian yang nilai fx-nya itu fx0 karena Anda butuh 3 nilai, ya, fx0, fx1, dan fx2. Nilai x ini ingat, nilai x itu adalah nilai yang dicari, nanti akan dicari berapa nilai fx-nya. Nah, kalau di soal ini nilai x itu sama dengan 1, ya. Lalu kemudian Anda sudah dapat ini semua, Anda bisa identifikasi yang mana di soal, Anda tinggal dumping masuk ke sini, masukkan nilainya, sudah, Anda bisa dapat hasilnya, ya. Oke, jadi kita selesaikan soal ini. Kita sudah di soal ini diberikan bahwa nilai X0 itu 0, nilai X itu yang dicari adalah 1, ya. Nilai X1 3, nilai X2 4. Berapa nilai fx-nya? Tadi sudah ada. fx0 1, ya. fx1 4,48 sekian. fx2 itu 7,3 sekian. Anda tinggal masukkan ke persamaan 5.19 tadi, ya. Kalau Anda masukkan itu nilai-nilainya, ya. Anda masukkan nilai-nilainya, Anda akan bisa dapat bahwa nilai F2X, ya, F2X pada X sama dengan 1 itu adalah 1,28716. Sangat gampang, ya, Anda bisa dapat F2X-nya. Nah, kalau Anda cek persen kesalahannya dengan menggunakan nilai 1,28716, Anda bisa lihat bahwa persentase kesalahannya itu 32,9%. Bandingkan, lalu kemudian kita bisa bandingkan bagaimana kalau menggunakan orde 1 dan orde 2, ya. Ini malah persen kesalahannya di orde 2 lebih tinggi, ya, 1,28, 2,16. Jadi ini sayangnya di Lagrange ini kadang-kadang malah persen kesalahannya lebih tinggi, ya. Anda bisa cek lagi ini, ya. Saya belum sempat cek apakah ini ada kesalahan ketik atau memang segini hasilnya, ya. Jadi Anda bisa cek ini. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Bisa, ya, semua? Anda tinggal gunakan rumus 5.18, 5.19. Kalau Anda mau mencari menggunakan polinomial orde 3, Anda tinggal gunakan rumus yang 5.22, ya. Nah, untuk orde 3, untuk contoh yang selanjutnya adalah dengan menggunakan orde 3, ya. Jadi contoh 5 ini di buku Anda bisa lihat. Sorry. Anda bisa lihat yang di buku, ya. Nah, di contoh 5 ini
sama yang dicari, nilai X sama dengan 1, tetapi datanya karena orde 3, Anda butuh 4 data ya. Anda butuh 4 data. Nah, Anda di soal ini sudah ditambahkan datanya ya. Jadi soal yang tadi yang 3 data ditambahkan lagi datanya menjadi 4. Jadi yang diketahui itu X0, X1, X2, X3 ya. Nah, nilai fx0 ada, nilai fx1 ada, nilai fx2 ada, ya, nilai fx3 ada. Yang dicari adalah pada saat X sama dengan 1 berapa nilai fx-nya. Nah, kita akan menggunakan metode orde 3, Langrang orde 3 berarti kita bisa simbolkan dia f3x berapa. Ya, f3x berapa. Itu artinya kita menggunakan orde 3 untuk mencari nilai fx. Nah, caranya kita tinggal gunakan rumus 5.22 tadi cukup panjang, tetapi karena Anda sudah identifikasi semua nilai-nilainya, Anda tinggal masukkan nilai-nilainya ke situ. Yang mana X0, yang mana X, yang mana X1, yang mana X2. Jadi yang mana X0, nilai X berapa, X1 berapa, X2 berapa, X3 berapa, Anda sudah punya nilai datanya. Ada fx0, ada fx1, fx2, dan fx3, masukkan di 5.22, Anda akan mendapatkan persamaannya, Anda akan dapat dia punya nilai ya. Nilainya adalah 1,69 sekian. Nah, Anda cari dia punya persen kesalahan, dia dapat makin turun ya 2,7%. Saya takutnya yang tadi ini yang meningkat di orde 2 itu ada kesalahan perhitungan, tapi saya belum cek, ini akan saya cek lagi ya. Saya infokan pertemuan berikutnya apakah betul 32%. Ini sedikit anomali karena harusnya kalau makin tinggi dia punya orde, makin rendah dia punya persen kesalahan ya. Oke, sampai di contoh untuk orde 3 ada pertanyaan? Bisa semuanya? Insya Allah, Pak. Oke, good. Thank you. Nah, artinya untuk polinomial sekarang sudah selesai, kita bisa lanjut ke materi berikutnya ya. Mungkin butuh sekitar 20 menit lagi untuk materi selanjutnya ya. Jadi ingat yang kita pelajari itu polinomial, ada polinomial biasa, ada orde 1, 2, dan 3. Tetapi Anda bisa tingkatkan itu orde yang lebih tinggi ya. Lalu kemudian metode polinomial Langrang orde 1, 2, 3, 1, 2, dan 3, serta bisa Anda tingkatkan lagi kalau Anda mau menggunakan orde yang lebih tinggi. Nah, oke, Anda sudah kerjakan contoh soal ya. Anda juga bisa gunakan ini tugas yang Anda kerjakan dengan menggunakan metode Langrang. Kalau misalnya tugas yang kemarin itu Anda cuma menggunakan metode polinomial biasa. Nah, Anda bisa gunakan juga, coba-coba pakai Langrang. Bagaimana hasilnya untuk Anda kalau Anda mau berhitung-hitung di rumah ya, misalnya.